pengen gitar sebenarnya tuh di situ. Cuma aku dibeliin keyboard sama bapakku. Nah, terus udah ini buat berdua gitu. Nah, dari situ semua alat jadi punya berdua semua. Berbagi ya. Berbagi. Keyboard aku latihan, masku juga latihan gitu. Masku lebih paham, aku ngangong. Ini udah mulai kan? Oke. Angkringan pas bu, ngobrol apa wae oleh. Hari ini kita pakai sama-sama hitam teman-teman karena hawanya panas. Oke, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian sedang menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Grogi aku karena tamunya sekarang nih seniman. Nggak ada seni-seninya aku Hari, sekarang. hari ini tamunya seniman. Ini dikurangin dikit boleh, Ri? Boleh ininya dikurangin. Nah, itu ada ininya. Jadi nggak usah gemeter ya. Mati Nggak satu, usah Ri. gemeter. Tenane om. Iya beneran. Enggak Cek kok. cek 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 cek. Dengeran cek. itu. Loh, mati semua, Ri. Apanya yang mati? Speaker. Tenane om. Wah, agak ribet ternyata orang ini. Sumpah. Cek 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 cek. Cek Masuk. ini mati nih. Enggak, ini itu. Cek 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 cek. Mati. Ini Kebalik ente. udah. Sumpah, cobain. Cek. Oh, mati sebelah. Oke, cut. Nah, ya. Mantap. Oke, lanjut teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu seorang seniman jauh-jauh dari negeri 5 gunung, Magelang. Tepuk tangan Tepuk semuanya. tangan. Anda jangan membuat saya tidak lucu. Lah ini adalah apa namanya? Minum dulu. Minum karena dulu, panas bener. ya. Biar bisa ngomong. Oke, Pakai ini gelas kali ya. hawa di Jogja ini ya sedang masuk ke musim hot, teman-teman. Ini untungnya udah ada kipas. Ini biasanya tutup putih, tutup hitam, tutup merah, tutup hijau apa hari ini? Ri? Ini biasanya ada ininya enggak sih? Kalau di bawahnya itu oranye, putih, hijau tuh ini ada maksudnya tersendiri. Enggak ada sihirnya. Minuman apa nih, Ri? Mentang-mentang Anda dulu dukun ya. Alkohol ini. Aduh. Enggak. Tidak ada alkohol di angkringan pas bu. Adanya jus sawo. Wah, ada jus sawo. Halo, selamat siang Om Usop. Selamat malam. Gimana kabarnya? Ya, seperti ini aja. Sekarang ini ya, makin lemu ya. Kabar mah gitu-gitu aja kan. Makin lemu ya. Ya, makin gini. Gimana nggak lemu kan? Kalau Kenapa? kata orang Jawa mah kalau susunya cocok lemu ya. Tapi kayaknya emang dari dulu sering nyusu dia ini. Nyusu kancane. Kita udah lama ya kenal ya. Oh, lama banget kita dari 5 menit yang lalu ya. Iya bener. Dari ovum kita kenal. Dari zigot. Enggak, dari lu di. Aduh, ini sebenarnya aku bingung mau ngobrolin apa sama Usop ini. Ya, Masih kedengeran nggak suaranya? masih Masih ya. kedengeran. Soalnya kalau aku ngundang orang ini biasanya tiba-tiba suasananya itu jadi mistis, teman-teman. Nggak tahu kenapa, entah tadi pas masuk mic-nya mati sebelah, padahal sebelumnya nggak pernah kejadian kayak gini. Entah nggak tahu ini bawa apa dari rumahnya ke sini ya. Lah, kamu nggak tahu aku bawa apa dari rumah? Bawa apa? Sama saya juga nggak tahu. Bawa niat aja sih ke Aduh, sini. ya Allah, Om Usop. Aku manggilnya apa ini ya? Om Zuzu aja, Zuzu ya. Ini buat Nanti bisa di follow di Instagram juga, Instagramnya Boleh. saya. apa namanya? Nanti tak tulis. Aduh. Boleh dong kayak Oke, gini. boleh. Ya nanti. Ya. KALOXXA. Nah, ini buat yang belum tahu, nanti kita kenalan dulu sama satu orang ini, satu manusia ini ya. OTW jadi manusia, jadi manusia, ya, ya OTW menjadi manusia. Karena sebelumnya Alien saya. ya alien, orang-orang nggak jelas gitu. Ah. Tapi sekarang sudah menjelaskan dirinya menjadi manusia.
Kita nanti akan tanya-tanya kira-kira sekarang sudah berkembang menjadi manusia yang seperti apa. Ini udah berkembang. Nah, Sudah udah jadi berkembang ya. 68 kilo saya. 68. 68. Aku aja nggak sampai Padahal loh. dulu 67. Tapi perutmu lo yang gede sekarang. Iya, Bro. Padahal Lemak, bro. padahal dulu kurus. Suka olahraga atau kamu dulu? Dulu suka olahraga kan, usia-usia segini emang ini ya, kalau baca di TikTok, di reel Instagram tuh sering seliweran gitu usia-usia 25 24 naik dikit tuh, kalau misal ada goncangan sedikit jadi pencinta alam, atlet. Kalau enggak ini apa namanya, satu lagi lupa aku. Dukun Religius. Oke, ngomong-ngomong soal itu semua teman-teman, ini aku yang kenalin apa perkenalan diri? Kenalin aja. Oke, Malu saya. kenalin ya, karena orang ini pemalu sebenarnya, introvert bener. akut teman-teman. Ini boleh saya cemil ya? Boleh sambil cemil, ini gratis. Ini nggak ada sponsornya. Tapi Jadi kalau silakan ini dibaca. bisa di besar nggak sih? Enggak, itu gimmick aja Waduh. Om, itu nggak ada. Siapa tahu kayak ini Apa? podcastnya orang-orang terkenal. Ya, tapi nggak gulung tikar kita, alhamdulillah, karena baru mulai. Baru mulai. Jangan. Ini perkenalan ya, ini namanya nama bekennya itu sama kayak nama awaknya Luffy teman-teman. Ya kan? Yang bawa apa sih namanya itu? Bawa ketapel. Ya bener. Sanji kan? Ya sama sih. Sanji kan, bener kan? Lah kan aku pecinta Naruto bukan One Piece Om. Bener gak? Sanji kan? Nah, perkenalan diri sendiri Oke. aja. Perkenalan diri aja lah. Situ kameranya ya, silahkan bisa ngomong sendiri boleh. Oke, salam kenal teman-teman. Saya Zufar. Ardiansyah. Kami Zufar dan Ardiansyah. Dukung nomor 2. Dukung Pasbu agar selalu berkembang. Amin. Harus ya. Siapa namanya? Zufar. Saya Zufar, Ausaf Zufar Kaloka gitu. Tapi biasa dipanggil siapa? Waduh, Panggilan DPO akrab. saya, Mas. Daftar pencarian orang saya, sumpah. Kenapa tuh? Banyak banget panggilan saya soalnya. Tenan. Ini beneran, sumpah. Apa aja? Ngobrol ini ya, soal nama ya. Heeh. Tuh panggilanku banyak banget soalnya dari kecil. Tapi dari kecil ya. Dari kecil. Yang sampai sekarang yang masih sampai sekarang apa? Ada Zufar, ada Yupi, ada Yuf, ada Kaloka, ada Usop, ada Ausop. Banyak ya. Banyak banget. Tapi itu masih normal Om. Iya Om. sih. Aku manggilnya Om. Ya nggak apa-apa deh. Nanti malam lagi ya di rumah. Karena emang lebih sepuh orang ini teman-teman, makanya aku manggilnya Om. Jangan. Salah. Aduh, nggak kuat aku sama orang ini nih. Nggak tahu. Ini tapi itu masih masih wajar loh. Iya. Aku dulu juga punya nama. Apalagi kan kita dulu pernah satu kampus kan. Namamu apa emang? Jangan sok tahu. Doblek. Tak iya. Lupa aku, Cuk. Dukun. Om. Lah kan lebih dukunan Anda kan daripada saya. Ya nanti tak sensor ini ya. Nggak tahu kenapa kok teman-teman sukanya manggil kayak gitu ya. Tak iya, Om. Kalau kamu kan masih mending lah. Ada loh kita punya teman, siapa namanya yang nama Cina itu? Taca Chiangli. Tanca. Tanca apa Taca? Tanca. Gila. Oh, bukan. Tanca Chiangli, Di tapi sini panggilannya siapa? Supri. Oh iya, Supri. Emang kamu dulu manggilnya apa? Ciang. Cang. Oh, berarti kamu bukan bestinya. Orang bestinya tuh sayang. manggilnya Supri kok. Oh iya. Oh ya. Lagi mana bestie, Cuk? Saya masuk aja langsung cuti saya. Itu kisah kelam ya. Iya, Ketika masa dunia kelam. kuliah ya. Udah tak pandu aja biar ngobrol. Kamu Oh, kalau iya. nggak dipanduin kemana-mana. Iya, soalnya. makanya itu. Padahal Pandu kan anak etno. Sorry aku nggak kenal. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrol beberapa hal, bisa dibilang agak ngawur ya karena kita nggak tahu tema tentang apa. Tapi ada satu hal yang ingin kita bahas. Mungkin aku mau nanya ke satu orang ini. Aku tuh pernah denger omongan dari orang, bukan omongannya, dari apa sih namanya? Orang-orang tuh pernah punya pernyataan kayak gini. Kalau jadi seniman itu harus kaya.
Tak tanya kenapa kau harus kaya? Ya kan ini bikin itu. Bikin ini, bikin itu. Istilahnya kayak habis banyak uang buat bikin satu karya gitu. Berarti kalau nggak kaya itu nggak bisa jadi seniman. Nah, aku pernah dapat omongan kayak gitu. Nah, kita nanti akan bahas tentang itu ya sama orang ini. Kalau menurut Mas Usop ini Mas Zufar ini agak keren ya, biar agak keren ya. Kalau menurut Mas Zufar ini kira-kira seniman itu harus kaya atau seniman itu bisa menjadi kaya? Nah, pokoknya ke situ. Berat ya? Enggak berat sih Nggak berat sebenarnya. ya? Tergantung kita perspektifnya dari mana. Berat dan tidaknya itu tergantung orangnya mau menyikapi seperti apa. Maksudnya apa ini, berat badannya atau apa? Ya entah berat apapun itu. Kita mempunyai berat badan tapi kalau kita happy ya udah happy aja kan. Kita punya masalah berat, kalau dibikin enteng ya udah enteng aja gitu. Berarti ngalir Aja. Ngalir ya. Ngalir. Tapi kalau misalnya iyo asli amna kau ngobrol sama orang Palembang cak itu nah. Ya itu lah. Pokoknya gini, kalau Mas Usop ini, Mas Zulfar ini basic dasarnya dulu di musik ya kalau nggak salah ya. Dulu musik saya. Tapi lebih ke musik eksperimental nggak sih? Iya itu perjalanan sih. Perjalanan ya. Perjalanan. Nanti boleh diceritain nggak kenapa Boleh. kok bisa ngarah ke situ? Mungkin dari SMA-nya apa dulu ada jurusan musik eksperimental atau Anda mungkin berasal dari Hogwarts University dulu? Bukan juga sih. Kok bisa mengarahnya ke musik eksperimental kayak gitu? Ntar dulu ini pertanyaan yang mana dulu nih yang mau dijawab? Oh iya. itu mau pandu nggak sih? Itu yang tadi tuh nanti. Oh iya. Yang apa yang seniman tuh harus kayak itu nanti aja. Itu kan temanya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol dulu dari awal. Oke, berarti ini temanya hari ini apakah seniman harus kaya? Atau seniman itu bisa menjadi kaya? Oke. Karena seninya. Seniman harus kaya atau jadi kaya gitu. Ya kayak gitu nanti. Itu jadiin judul ya, editor. Tak jadiin judul nanti. Editor di belakang pintu jangan lupa ya. Boleh. Padahal nggak ada editornya ya. Iya. Pokoknya dari perjalanan dulu wes. Dari dulu awal berkiprah lah di dunia kesenian. Gimana ceritanya kok bisa terjun ke dunia kesenian kayak Waduh, ini dari kecil ya. Tadi dari nama dulu nih. Nama kan udah kayak gitu kan. Udah punya 6 panggilan saya. Mungkin ada lagi tuh banyak-banyak. Kampret dulu pernah aku dipanggil kampret. Karena apa kok dipanggil kampret? Ya emang karena kampret ini kan. Ausof Zufar Kaloka kan. Nah terus kecilku dititipin karena ibu sakit kan. Ke ini kayak Bapak pengasuh gitu. Bapak ngurusin ibu gitu, terus itu Dipanggil kampret. Ausof Zufar Kalompret gitu kan pertama. Itu siapa? Dari yang ngasih Kalompret nama? jadi pret woi kampret gitu. Mesti bestimu pas kecil lah yang manggil. Bukan. Siapa? Ya teman-teman, bukan teman sih, orang-orang yang ada di sekitar itu rumah itu. Tapi ibumu nggak manggil kampret kan? Enggak. Tak kira. Ya siapa tahu kan ibumu bestimu soalnya. Ibuku manggil leh. Leh. Enggak bro. lanjut om. Nah Gimana, gitu Om? terus dipanggil Zufar gitu kan. Nah terus dari situ bapak ibu manggil Zufar, mas manggil Zufar juga. Mulai umur TK tuh. TK tuh umur berapa sih? 5 ya? 5 enggak sih? 5 tahunan ya? 5 tahunan. 5 tahun tuh TK 0 kecil. 0 kecil kan. Nah dulu teman-temanku 4 tahun. Udah TK? 4 tahun udah TK. Nah aku disuruh lah sama bapakku sama ibuku, Zub Mbok sana sekolah gitu. Nggak mau, ngapain sekolah TK isinya cuma nyanyi, cuma menggambar, cuma nari-nari, nggak jelas. Masa iya sekolah nggak bawa buku malah nari-nari? TK pak. TK. Umur berapa itu? Umur 4 tahun. 4 tahun udah bisa ngedebat orang tuanya 4 ya? tahun aku nggak mau sekolah gara-gara itu. Ya terus? Nah itulah dari situ kan. Udah mulai antitesis nih aku nih. Ngeri bahasanya antitesis. Iya disuruh sekolah nggak mau sekolah kan. Ya terus? Nah terus habis itu umur 5 tahun tuh baru temen-temen lu sekolah, masa kamu nggak mau sekolah? Ya udah sekolah lah biar kayak teman-teman gitu kan. Dulu sebenarnya tujuanku sekolah biar kayak teman-teman aja sih, bukan pengen dapat apa gitu ya, pengen dapat temen aja gitu. Berarti nggak FOMO ya? Nggak FOMO, pengen ngapain ya di rumah ya, gabut banget. Akhirnya sekolah. Iya dibeliin mainan mobil-mobilan gitu, aduh bosen nih, udahlah sekolah lah ikut teman-teman gitu.
Nah ikut teman-teman mulai tuh dapat pelajaran-pelajaran yang dulu aku ngedebat kayak nari, kayak nyanyi gitu-gitu. Itu pas TK dapat pelajaran kayak gitu. Ada kan kerajinan bro. TK masa iya mau diajarin bahasa Inggris aljabar gitu kan? Di tempatmu ada kesenian? Di tempatku nggak ada. Lu TK ngapain aja pak? Aku TK cuma belajar rukun Islam ada 5 kayak gitu tok pak, nggak Oh, ada. Masa iya nggak ada? Oke ini keterampilan hari ini biar kalian terampil dalam apa gitu. Nggak tahu ya, karena mungkin aku udah membuang ingatan masa TK aku. Waduh. Pak, ya. Soalnya Jangan-jangan anda bawa-bawa besi itu TK. karena ini ya doktrinannya bukan ke arah situ kayaknya dulu, makanya mungkin Iya kan? TK belum. Itu kalau ada besi dijual. Pendidikan karakternya kayak Iya gitu. pendidikan Ya. karakter. Jadi dititipin kalau Nah. kalau ada besi silahkan amati terus ambil bawah menghasilkan. Jual. Jadi nggak diajarin tari nggak dulu. Nah itu dulu punya aku kayak gitu kayak udah masuk sekarang ini pelajaran menyoblos, tahu menyoblos nggak sih? Menyoblos apa lagi itu? Jadi ada gambar gitu kan, ada gambar kayak apa ya, kertas gitu terus ada gambar bintang, sederhana aja tuh. Terus ini dicoblosin Pakai apa? Jarum. pakai jarum, makanya sekarang pinter nyoblos kan. Itu nyoblosin kertas gitu. Iya, bentuknya bintang gitu kan, ada Oh. gambarnya bintang gitu. Oh, ngikutin pola. Itu ngikutin pola. Nah itu latihan keterampilan pak. Nah terus nari-nari, terus Kamu bisa nari dulu. nyanyi. Nah, dulu nari ya, yang penting gerak aja kan. Gimana sih gerakannya, boleh contohin nggak? Ya dikit-dikit lah. Ntar dulu nari apa ya? Saya juga lupa pak. Soalnya kan itu tujuanku dulu nyari temen, bukan pengen bisa. Itu kesalahan saya di situ. Jadi Ya, terus saya lanjut. merasa bodoh. lanjut. Setelah itu gimana tuh? Habis TK? Habis TK terus masuk ke SD. TK tuh udah mulai ngapain di sini gitu kan. Mulai SD masuk tuh kelas 1 kalau nggak salah. Iniin lagi sama bapakku, Zub, Sekolah. ini dong belajar keyboard tuh, teman-teman bapak anak-anaknya ada yang pinter ini keyboard gitu. Oh. Itu kelas 1 SD ya? Bapak udah nyarin kayak gitu. Bapakku juga keyboard tapi keyboard komputer. Tapi kalau ini ya dengar-dengar Mas Ausaf ini, Mas Zufar ini ya keluarganya malah sebenarnya tidak ada yang berprofesi sebagai seniman ya. Nah itu perjalanan dulu, makanya saya mau ceritain itu. Nyambung ini. Lanjut. Makanya kok dari kecil, aku juga baru tahu ternyata ini. Keras banget ini sumpah. Anda jangan fitnah saya. Nanti video ini di blacklist. Oh, iya. Ini air putih beneran. Tadi ada labelnya kan, saya kletek. Terus gimana? Pas SD disuruh belajar keyboard sama bapak. Banyak tuh anak-anak temennya bapakku tuh ini bisa keyboard, terus apa organ tunggalan gitu kan. Kayaknya ketinggian deh suaraku. Jadi dulu organ tunggalan gitu teman-teman kan. Nah aku disuruh lah belajar di salah satu mana sih ini, cek. Nah Gaib sekali. cek Nyala? cek nyala. Nah, Nah jadi dulu disuruh ini belajar gitu kan, udah mulai kenal tuh namanya organ keyboard. Nah. Oh ini kunci C kayak gini. Itu yang ngajarin Do, re, mi, siapa? fa, sol, la, si, do. Tetangga dulu. itu kamu langsung dibeliin sama bapakmu? Enggak, dulu disuruh trial dulu kan. Oh, ikut kursus istilahnya ya? Enggak ikut kursus, cuma main aja gitu. Di rumah tangga itu? Ada yang nyewain sound system, terus selain nyewain sound system dia punya keyboard juga, kayaknya organ tunggal juga dia. Nah terus disuruh lah belajar di situ. Masih inget aku namanya, kayaknya namanya Pak De Prapto. Tapi masih ada. Nggak tahu tuh saya. Pak De Prapto, terima kasih sudah Terima kasih. membuat Mas Zufar ini menjadi seperti sekarang. Tepuk tangan. Aku sendiri yang heboh. Lanjut. Nah itu terus dari situlah belajar sampai umur mati lagi nih. Oh udah nyala.
Nah itu umur 9 tahunan, kelas 3 SD. Kelas 3 SD Kelas 3 SD itu mulai di doktrin sama bapak juga. sama orang-orang. Bapak saya sih yang ini. Oh, ini dilesin aja ke piano gitu. Aduh, ngapain lagi ini? Tapi kamu belum ini, maksudnya belum ada minat untuk belajar ke arah situ. Belum, Hanya sebatas dari paksaan orang tua gitu ya. bukan paksaan. Lebih tepatnya kayak dijebak sih. Udah dibeliin kan, akhirnya dibeliin tuh keyboard. Beliin buat main-main gitu. Kebetulan sama masku dia juga interest juga, suka juga di seni-senian kan. Tapi lebih dulu. Dia lebih etos belajarnya lebih kuat dia ketimbang aku. Tapi masmu itu belajar seni itu bareng sama kamu karena bapakmu tadi atau emang lebih dulu udah belajar? Masku udah 7 tahun lahir lebih dulu daripada aku, jadi Udah belajar duluan berarti. aku umur 9 tahun tambahin aja 7 tambah 9 berapa tuh? Nggak tahu. Ya Allah, Ri. Makanya aku jadi guru seni budaya kan aku nggak bisa hitung-hitungan. Terus yang mau daftar CPNS siapa? Oh, profesi yang sangat. lanjut, Jadi aku di luar lihat buku CPNS di luar tuh. lanjut. Itu 7 tambah 9 berapa tadi? 7 tambah 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 16. Nah, masku udah 16 tahun tuh. Aku masih umur 9 tahun. Nah, dalam 16 tahun itu mesti masku udah terpapar oleh Sinar matahari terus wah, jadi baja hitam nih saya nih. Enggak, dia udah suka gitar dulu kan dia, gitar terus bass gitu. Gitu-gitu pokoknya dia punya kaset-kaset, koleksi kaset-kaset gitu. Udah lebih kesenian lah masku lah. lebih dulu. Tapi dulu masmu pertama belajar seni itu karena dorongan dari bapakmu juga? Enggak, dia suka aja sama musik-musik. Oh. Dan karena aku suka berpetualang gitu. Akhirnya kamu disuruh ikut-ikutan ya? Aku dulu suka nembak, sumpah aku suka nembak pakai senapan dulu, Re. Kelas 3 umur 3 tahun. Nembak di sawah tuh lari-lari. Ada jagung, lapar, bakar jagung tuh, entah jagungnya siapa. Gitu. Itu kelas 3 SD ya? Umur 3 tahun. Hah? Umur 3 tahun tuh aku nembak tuh. Nah, kelas 3 SD Baru umur yang 9 tadi. tahun. Nah, itu masku pengen gitar sebenarnya tuh di situ. Cuma aku dibeliin keyboard sama bapakku. Nah, terus udah ini buat berdua gitu. Nah, dari situ semua alat jadi punya berdua semua. Berbagi ya? Berbagi. Keyboard aku latihan, masku juga latihan gitu. Masku lebih paham, aku ngangong. Tapi belajar juga lah ke masnya. Belajar juga. Kelas 3 SD, kelas 4 tuh aku udah mulai les piano klasik. Piano klasik Dulu. Kamu pernah piano klasik? Piano klasik, Bro. Serius? Bah, dulu baru saya. denger lah, baru tahu loh. Tak kira kamu dulu pemain perkusi. Nah, fun fact ya, aku nggak bisa perkusi sama sekali. Modelanmu tuh kayak anak perkusi bro, soalnya dulu. Kok bisa? Ya nggak tahu. Iso, ya apa sih kon niku? Kan kesan pertamanya ketemu dulu kayak gitu. Ini kayaknya keren. Karena rambutmu kan gondrong, kayak drummer gitu loh. Enggak juga sih. Gembel lah gue lebih tepatnya. Lanjut om, ketika itu gimana? Ketika saling berbagi itu nggak pernah ini kan, nggak pernah musuhan gitu. Ya udah, latihan aja gitu, tapi aku nggak pernah latihan. Sumpah nggak pernah latihan, teman-teman. Kalau kalian les terus kalian disekolahin, bener-bener dah latihannya kayak latihan piano gitu, udah fokus di situ. Aku dulu les nggak pernah latihan, sampai sama guru lesku kamu sebenarnya niat nggak sih belajar? Pas piano klasik itu. Jadi katakanlah nih hari Minggu aku latihan nih. Bukan latihan sih, les. Lagu ini dihafalin, katakanlah lagu cicak-cicak di dinding dihafalin. Jangan cicak-cicak dinding. Ini minut Apa itu? dari Bach, itu piano. Nah itu dihafalin lagu minut, kalau nggak march gitu kan. Oke. Itu dijadiin PR gitu. Dijadiin PR. Jadi hari ini nih aku ketemu sama kamu gurunya. Pertemuan. Aku main kayak gini. Dikasih PR gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hihi saya. Kesana baru latihan tuh.
satu lagu orang-orang bisa dapat satu hari. Satu lagu tuh satu minggu, kalau enggak dua lagu tuh satu minggu. Aku satu lagu 3 minggu. Berarti Jangan ditiru kawan-kawan. 3 pertemuan tuh belum bisa-bisa gitu. Belum bisa-bisa. Sampai stres kayaknya gurunya. Ngapain sih les? Kalau misal kamu nggak pengen bisa gitu. Ya udah les aja gitu kan. Terus cek. Nah, terus habis itu mulailah kayak wah kayaknya harus mulai Serius. rajin nih, serius. Soalnya di sekolah udah ini disuruh-suruh. Wah, ini les nih. Oh, disuruh pentas gitu ya, pentas seni gitu ya. Aku Muhammadiyah dulu, Bro. Uh-huh. MU kan. MU Madura United. Muhammadiyah United kan. Jadi ada ini lagu Sang Surya Tetap Bersinar, kalau tahu. Nah, itu suruh ngiringin, Ri. Kelas berapa itu? Kelas 4 SD. Gokil. Sada dua melingkar, nana dreng, ini nana dreng, dada dreng. Itu harus bisa kan? Akhirnya kayak ini kayaknya harus bisa deh. Timbang aku udah ini bisa nih piano, tapi waduh malu juga saya. Itu makanya dari situ kayak aku harus bisa nih berarti nih. Itu siapa yang nyuruh dulu? Gurunya? Guru banyak. Terima kasih buat Anda gurunya Mas Zufar yang telah menganggap Mas Zufar bisa untuk mengiringi lagu Sang Surya. Tepuk tangan. Keren berarti gurunya itu. Enggak keren sih. Kayaknya semua anak digituin deh. Kamu bisa gambar nih. Terus gurumu tahu, Fahri bisa gambar nih. Riri, ayo ikut lomba. Ayo gambar ini. Jadi mau nggak mau harus belajar. Mau nggak mau harus belajar tuh gitu. Ada temanku dia suka tenis gitu. Pingpong. Wih, bisa nih pingpong nih. Oke, kamu besok pingpong. Pak, saya nggak bisa pingpong. Ya udah ikut aja pingpong gitu. Udah kayaknya guru-guru kayak gitu deh. Kamu gitu juga nggak sih? Kamu kan guru juga kan? Dulu pas SD maksudnya? Enggak, kamu kan guru kan, sama muridmu kayak gitu nggak? Wah, no comment aku Om. Soalnya aku tuh guru tersantai sebenarnya itu. Ya kalau misalnya murid gue mau, ayo. Kalau enggak ya wis. Karena kan tahu sendiri lah. Ya, seperti itu. Nah kan, gitu. Lanjut ya cerita nih. Nah terus dulu les vokal saya. Nggak percaya kan? Les vokal aku sumpah. Les piano ini nggak bisa kan? Terus guru lesku bilang, oh ini ada les vokal juga gitu. Bapakku, sekalian aja les vokal. Ini nyamuk ngapain sih mau ikut-ikutan podcast? Terus ini beneran pernah ikut les vokal? Beneran. Les vokal. 2 tahun aku les vokal dulu. Tapi bisa. Ya ini nyatanya aku bisa nyanyi kan. Suara aku loh seksi banget. Iya. Nanti kita suruh nyanyi ya. Sampaikan. Aku punya lagu loh, kamu nggak tahu kan aku punya lagu, tapi belum kurekam sih. Kalau ada gitar aku nyanyiin nanti. Boleh. Lanjut dulu. Ini terus, seru ini terus sampai akhirnya. Tuh pas aku habis les vokal tuh pernah tuh kejadian kocak tuh. Aku les vokal hampir 6 bulan kalau nggak setahun tuh, lupa aku. Kelas 5 SD. Nah habis les vokal tuh ada salah satu guruku yang tahu kalau aku les nyanyi. Nah kan aku nggak tahu apa-apa ya. Aku nggak tahu apa-apa, les aja. Lagu juga nggak pernah diajarin, yang lagu pop itu nggak pernah diajarin, cuma disuruh pemanasan kayak sumpah pertama 2 jari, 3 jari, 4 jari itu. Tuh hampir tiap hari kayak gitu kan. Harus kayak kamu les di sini harus bisa seriosa. Kayaknya gitu dulu kan. Seriosa Kan. Aduh, itu mindsetku kan, kayaknya les di sini harus bisa serius, tapi aku nggak bisa nih. Terus putus asa aku. Terus kelas 5 SD keluar aku dari les vokal itu. Les vokal sama piano udah keluar tuh, nggak les lagi aku. Habis dari situ, nah tuh pas ada salah satu guruku yang tahu kalau aku les nyanyi. Terus hari katakanlah sekolah nih hari Senin nih, hari Selasa ada lomba kayak FLS 2N, lomba nyanyi. Nah hari Senin
hari-hari sebelumnya lah pokoknya aku nggak pernah dipanggil buat latihan atau apa gitu. Pas hari H Selasanya itu tiba-tiba guruku datang, Dikabari kalau ada lomba gitu. Far Zufar, iya pak, gimana pak, ikut saya yuk. Kemana pak? Udah ikut aja gitu. Ya udahlah, saya sebagai murid nggak tahu apa-apa. Oke lah pak, datang. Gimana pak? Ke kantor kan aku kan. Ya udah sekarang ikut bapak. Lah mau kemana? Udah ikut aja gitu. Lah apa tuh pak? Enggak, ini kita mau jalan-jalan gitu, mau ke SD Secang 2 atau SD berapa lupa gitu. Nah tuh naik Vespa tuh aku. Naik Vespa keliling kota. Itu mau berangkat lomba. Mau berangkat lomba tuh. Tapi kamu tahu nggak kalau Nggak diajarin? tahu. Sama sekali nggak tahu aku. Terus Jalan lah tuh saya sampai SD tuh. Turun, copot helm. Nih kok kayaknya ada yang nggak beres nih. Woi, macam tak betul nih kan. Masuklah guruku. Kan tadi perintahnya ikut kan. Ikutlah aku masuk. Pak, ini ada apa sih? Enggak, ini ada lomba nyanyi. Nah terus saya ikut pak. Lah iya. Wah, memang ada yang tak betul nih. itu beneran disuruh ikut lomba itu. Ikut lomba aku Padahal secara nggak latihan. dadakan, nggak latihan, nggak tahu lagunya. Itu kocak banget Ri, sumpah. Masuklah aku. Set duduk kan, ada 6 peserta tuh. Aku sendiri yang cowok. Iya. Cewek. Waduh, cewek semua nih. Nggak ada yang cowok. Dah, saatnya anak-anak kita mengambil undian gitu. Ambil undian, Pak. Di pagi tuh ada 6 kan? 7. 7. Ada 7. Masih inget aku, ada 7 orang. Cuman 7 berarti pesertanya. 6 ini, 6 opposite-ku, lawanku. Terus Nah, Pak, mati, Pak. lanjut. Nah, terus itu ambil undian kan? Aku ambil udah selesai. Sekarang dibuka ya anak-anak gitu, dibuka. Set. Namanya angka 2 gini kan. Kalau kebalik ini gini kan. Wah, nomor 7 nih terakhir nih. Oh iya. Iya kan? Itu masih inget banget aku kayak. Aku bisa ngapalin lagunya dulu gitu kan. Aku buka seret. Alah. 2 Pak, saya Pak. Dan itu belum tahu lagunya apa. Belum tahu sama sekali saya lagunya apa. Latihan juga nggak pernah. Latihan cuma ho. Masa iya lomba saya mau lagu apa Pak? Oh, lagu Tangga Nada Pak. Mungkin dong. Terus habis itu? Nah, habis itu udah set. Ya. Untuk kali ini kita akan mementaskan atau Iya, melombakan kan. Melombakan lagu pop yang berjudul Bunda. Dan lagu kebangsaan itu silahkan memilih 2 lagu untuk dinyanyikan. 3 lagu total kan. 2 lagu sama 1 lagu wajib gitu. Lagu wajibnya itu pop Bunda gitu. Oh Bunda ada dan tiada di. Oh itu. Melly Gusdur. Melly Guslo ya, Melly Guslo. Terus sekarang kena cepat Melly Gus Fest. lanjut. Tapi untungnya kamu tahu ya lagu yang Bunda itu. Nggak tahu, saya baru denger itu di situ. Hah? Ini lagu apa? Nah itu kenapa aku inget banget sama lagu Bunda. Ya iku horo-horo nih. Gara-gara lomba itu jadi inget terus aku sampai sekarang. Tapi gimana? Pas pentasnya tuh gimana? Aku penasaran. Maju kan. Bisa tuh cewek nyanyi suaranya bagus banget. Oh Bunda ada. Oke. Lagu kebangsaan. Lagu ini wajibnya tuh 1 apa sih dulu? Apa? Gembang Suling. Bukan. Pokoknya ada 3 lagu kebangsaan, judulnya lupa aku. Salah satunya dari Sabang sama Merauke. Itu ada tuh. Terus Garuda Pancasila. Iya. Dulu tuh wajibnya itu Garuda Pancasila, terus yang lainnya terserah apa. Umum. Udah tuh selesai tuh. Set. Aduh, cek nih aku harus maju nih. Kayak mending lari aja kali ya. Tapi udah didaftarin. Ke WC aja kali ya. Biar nggak nyanyi gitu kan. Nah, terus habis itu udahlah nyanyi aja lah. Saya megang mic nih saya nih. Silahkan Mas.
Itu beneran kayak gitu. Sumpah. Sumpah, Ri. Kemasukan lalat tahu kalau bohong. Tuh kayak lagu wajibnya Bunda ya, Mas ya? Enggak tahu, Pak ya. Enggak tahu, Bu, mohon maaf gitu. Loh, enggak tahu, enggak latihan. Enggak. Tadi disuruh sama guru saya ikut-ikut aja. Terus sampai sini ternyata ada lomba. Terus lagunya Bunda saya enggak tahu. Sumpah tuh malu banget aku. Cewek-cewek lagi Ri, 6 Ri. Itu kelas berapa kamu? Kelas 5? Kelas 5. Ya udah kenal cewek lah ya. Udah kenal cewek, Bro. Udah 6 tahu malu cewek, Bro. ya. Kayak aduh, malu banget lagi. Terus ibunya, "Ya udah, kalau gitu tahu lagu apa gitu?" Apa ya? Mengheningkan Cipta. Sumpah. Sumpah. Mengeningkan. Demi Allah, Ri. Aku bilang mengheningkan Cipta. Sama yang lain, Apusi Kokondau. Kalau yang lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke saya tahu, Bu. Disuruh nyanyi itu akhirnya. Ya udah nyanyi itu aja gitu. Aduh, break. Nyanyilah dari yakinku teguh sampai akhir tuh. Udahlah, mengheningkan Cipta aja kalau gitu, kalau misal nggak tahu nyanyi mau nyanyi apa gitu kan. Aduh sakit perut aku. Kocak sih itu kayak. Tapi yang lebih kocak tuh gurunya, Om. Iya itu enggak. Kamu pelajarin dulu ini liriknya, lagunya kayak gini. Paling enggak sehari 2 hari Iya. lah. Itu tiba-tiba diajakin kan. Itu kalau ada kamera waktu itu, gurunya bisa bilang, "Selamat Anda kena prank." Ya, uhuy, spontan kan. Spontan. Aduh ya Allah, gara-gara kayak gitu ya. Iya tuh. Nah, itu baru balik tuh. Balik dapat ini piagam peserta. Dah, Nah, dapat piagam. piagam Meskipun peserta lomba nyanyinya nyanyi. Masih ada piagamnya. Besok saya fotoin. Sumpah masih ada warnanya kuning kalau enggak oranye gitu. Tuh lomba nyanyi, lomba bernyanyi. Itu piagam pertama ya. Piagam pertama kayak buat apa piagam, saya juga enggak menang juga. Enggak jelas. Aduh. Kelas 5 terus kelas 6 terus mulai SMP itu SMP mulai kan. Masku dibeliin gitar. Aku SMP, masku udah kuliah di UNY jurusan musik. Oh, Nah. kamu SMP dulu ya, masih SMP berarti. Oh, 7 tahun bro, masku tuh 7 tahun. Aku kelas 1 SMP, dia otomatis udah kuliah dong. Heeh. Nah itu beli gitar, masku gini kan. Terus keyboard masih tuh di rumah, main-main tuh keyboard, disuruh ngiringin. Nah itu baru bener tuh Dari SMP berarti dari usia SMP SMP. itu. Terus kita Suruh- tahun berapa itu? Hah? Tahun berapa? 2013. SMP ya. 2010 2010. aku SMP kan. Tuh mulai ngiringin Indonesia Raya. Terus mengheningkan Cipta, tuh lagu favorit saya, Bu. Terima kasih, Bu. Anda sudah memberikan opsi. Itu di SMP sering ngiringin berarti udah. Ngiringin. Udah. Mulai kenal cewek kan. Asik. Waduh, harus bisa gitar nih. Tuh baru belajar gitar atau didak kunci D. Lagu yang pertama aku kenal pakai gitar. Apa? Lagu apa? Naif. Naif. Apa judulnya? Oh, betapa ku saat Asik. ini. Itu pertama aku kenal. Itu bisa dimainin beneran dulu berarti. Dulu Sampai bisa ya? main gitu. Berarti motivasi Anda ini karena kenal cewek. Kenal cewek, Bro. Laki, Bro. Kenal cewek, Bro, kayak teman-teman pada bisa gitar, dipuja-puja gitu. "Weh, kamu gitar ini ya." Kayak, wah, harus bisa gitar nih. Tapi kenapa kok enggak nerusin keyboardnya aja?